Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gina Dwi dengan akhiran NIM 116 kelas D. Di sini saya akan membacakan hasil resume saya terkait materi hak asasi manusia atau HAM dan rule of law. Pertama adalah pengertian HAM. Jadi HAM itu adalah hak-hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak ia dilahirkan. Hak ini bersifat fundamental yang berarti tidak dapat dirampas atau dicabut oleh pihak manapun. Karena ini merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa yang harus dihormati. HAM sendiri tidak mengenal batasan. Hal ini berlaku di mana saja, kapan saja, dan bagi siapa saja tanpa membedakan suku, agama, ras, ataupun jenis kelamin. Setiap negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak warga negaranya tidak dilanggar. HAM ini sendiri diakui dan ditegaskan melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM yang diadopsi oleh PBB pada 10 Desember 1948. Selanjutnya yaitu fungsi HAM dan Rule of Law. Yang pertama yaitu fungsi HAM, yakni melindungi martabat manusia, membatasi kekuasaan negara, mendorong kesetaraan. Sedangkan fungsi rule of law yaitu menjamin kepastian hukum, mencegah tindakan otoriter, dan serta menegakkan persamaan di hadapan hukum, menjamin keadilan prosedural, dan memberikan legalitas pada tindakan pemerintah. HAM memiliki dasar hukum HAM di Indonesia tertera pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28A hingga 28J, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Jenis HAM yang pertama yaitu hak sipil dan politik, yaitu adalah hak hidup dan berpendapat. Hak ini adalah hak yang melindungi kebebasan individu dari tindakan sewenang-wenang oleh negara atau pihak lain. Dua yaitu hak ekonomi, sosial, budaya yang mencakup pendidikan dan pekerjaan. Ini hak yang paling mendasar bagi setiap manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dan yang terakhir hak kolektif yaitu hak lingkungan dan pembangunan. Berbeda dengan dua jenis sebelumnya yang lebih berfokus pada individu, hak kolektif adalah hak yang dimiliki oleh sekelompok orang atau masyarakat secara bersama-sama untuk kesejahteraan bersama. Selanjutnya yaitu pengertian rule of law. Ini merupakan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Semua orang tunduk pada hukum, tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang. Pengertian ini dikemukakan oleh A.V. Dicey. Selanjutnya yaitu prinsip rule of law, yaitu supremasi hukum, persamaan di depan hukum, due process of law atau proses adil, dan perlindungan HAM. Hubungan HAM dan rule of law yaitu HAM butuh hukum untuk ditegakkan dan rule of law ini menjamin perlindungan HAM. Keduanya saling melengkapi, tanpa salah satunya keadilan tidak dapat tercapai. Selanjutnya yaitu penerapan di Indonesia, yakni adanya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Sistem Peradilan yang Berbasis Hukum, Mahkamah Konstitusi, dan Peradilan HAM. Kesimpulannya, jadi kita dapat simpulkan bahwa HAM ini adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Hak ini harus dihormati, dilindungi, dan dijamin oleh negara serta seluruh masyarakat tanpa pandang bulu. Sementara itu, rule of law merupakan prinsip bahwa hukum harus menjadi kekuasaan tertinggi
sehingga semua orang, baik rakyat biasa ataupun para penjabat, memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. HAM membutuhkan rule of law agar dapat ditegakkan secara nyata melalui sistem hukum yang adil dan transparan. Rule of law juga harus berlandaskan pada penghormatan terhadap HAM agar hukum tidak disalahgunakan sebagai alat kekuasaan. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.